Pemirsa, seorang pemuda mengamuk menolak penutupan toko karena alasan tidak ada pemasukan. Sementara di Bogor, Jawa Barat, pemuda duel dengan petugas saat ditegur memakai masker oleh polisi. Saya mau coba peruntungan hidup di Cirebon. Sekarang manusia apa yang ini nafas anak manusia kecil, Pak. Saya berjuang anak saya, Bapak. Bapak harian, Pak. Salah satu pedagang ini mengamuk sambil memaki petugas. Ibu ini tidak terima dengan adanya kebijakan penutupan toko dengan alasan berkurangnya pendapatan. Saya cuma 10.000 dicari tiap hari. Sekarang kami diberhentikan secara 2 minggu. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Gimana caranya ini? Petugas Satuan Polisi Pamung Praja kemudian memberikan pemahaman terhadap pedagang tersebut untuk mengikuti instruksi pemerintah. Sebagainya lanjutkan nanti ya. Itu saja dulu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Dalam pembatasan sosial berskala besar, jumlah toko dipaksa untuk tutup dan mengikuti instruksi pemerintah. Meski demikian, pemerintah kota belum memberikan sanksi tegas dalam pemberlakuan PSBB tersebut. Adalah hal yang wajar karena mereka merasa seolah-olah ekonominya seolah-olah dibatasi dan sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa kami pun melaksanakan kegiatan ini juga untuk masyarakat. PSBB yang berlaku hingga 19 Mei mendatang guna memutus mata rantai persebaran COVID-19 di kota Cirebon. Viral ya. Sementara di Bogor, Jawa Barat, aksi seorang pria yang mengajak duel anggota polisi saat PSBB viral di media sosial. Seorang pria mengamuk saat ditegur polisi untuk mengenakan masker dengan benar. Bahkan sempat terjadi adu mulut dan baku hantam. Keributan berusaha didamaikan oleh polisi, namun pria semakin emosi. Jadi kejadian yang terjadi di Jonggol itu sangat memprihatinkan, mungkin karena kurang edukasi atau keegoisan dari pengendara motor tersebut sehingga mengakibatkan teraniayanya Ketua Karang Taruna. Saya sudah pastikan bahwa ini tindakan pidana dan oknum tersebut harus diproses hukum. Insiden diketahui terjadi di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemuda ini pun sudah diamankan polisi. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis insiden pemuda yang menolak saat PSBB, kami sudah terhubung dengan Kapolsek Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada AKP Agus Hidayat. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Bapak. Pak Agus, bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana kronologis sehingga pemuda tersebut marah kemudian mengajak duel, Pak? Jadi mohon izin Bapak untuk sebetulnya pemuda itu dia ada maskernya tapi tidak dipakai dengan baik. Terus ditegur oleh anggota kami dengan humanis untuk menggunakan masker. Tapi dia malah marah-marah dengan anggota kami. Dia malah ingin mau menabrak anggota kami dengan menggunakan sepeda motornya. Demikian Pak. Baik, artinya memang pemuda tersebut ditegur pada saat petugas melakukan sosialisasi atau pemeriksaan ya Pak? Ya betul, karena memang itu kan perbatasan antara kami dengan Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibarusa dengan Kecamatan Jonggol. Jadi kami di situ ada checkpoint satu untuk memeriksa masyarakat yang akan masuk ke Kecamatan Jonggol. Kalau mereka yang tidak menggunakan masker kami himbau untuk menggunakan masker, demikian Pak. Apa alasan pemuda tersebut Pak sehingga ia mengamuk dan enggan menggunakan masker Pak? Aduh kalau itu juga karena di informasinya sih katanya dia mau buru-buru Pak, mau buru-buru gitu katanya. Kita saya mau buru-buru gitu. Tapi diminta itu malah masker malah dia malah marah-marah, malah mau menabrak anggota kami gitu Pak. Pada saat kejadian ada berapa orang anggota Bapak di lapangan? Di lapangan di situ di checkpoint gitu kita ada anggota 4 orang, anggota polisi, anggota Pol PP ada 4 orang, ada Dishub 2 orang, dibantu dengan relawan dari Karang Taruna desa Sukamanah, demikian. Kemudian untuk pemuda tersebut Pak, apakah saat ini sudah diproses hukum atau seperti apa Pak? Sementara ini, ya Pak, halo? Iya silakan Pak Agus.
Ya Pak, sementara untuk yang karena dia sudah melakukan pemukulan terhadap relawan yang membantu kami di dalam pemeriksaan PSBB tersebut, maka saat ini pemuda tersebut sudah kita amankan di Polsek Jonggol Pak, untuk diproses lebih lanjut, demikian Pak. Baik, untuk korban pemukulan sendiri Pak, apakah mengalami luka-luka atau seperti apa Pak? Dia mengalami luka lecet di dekat hidungnya Pak, terus juga lebam di mata kiri itu Pak, karena kena pukulan dari si pemuda tersebut Pak. Baik, atas tindakan tersebut, pemuda tersebut akan dikenakan pasal berapa Pak? Untuk sementara ini kita kenakan dia pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Pak. Kemudian sebagai barang bukti, apakah motornya juga ikut disita Pak? Ya, sementara ya Pak, bar motornya juga dengan nanti sudah untuk korban juga sudah kita mintakan visum pertumnya ke rumah sakit RSUD Cilengsi sebagai bukti bahwa betul itu luka. Demikian Pak. Baik Pak, untuk wilayah Jonggol sendiri ketika sosialisasi dan pengawasan dilakukan oleh petugas, sebenarnya ada banyak pelanggaran nggak Pak? Dari laporan di lapangan seperti apa Pak? Untuk rata-rata sih kebanyakan pelanggarannya sih relatif ya, rata-rata memang banyak yang belum sadar untuk menggunakan masker gitu Pak. Tapi hampir mayoritas sih sudah, cuman memang ada pemuda ini mungkin karena memang merasa pemuda orang situ jadi merasa gimana begitu loh Pak. Artinya ini baru pertama kali terjadi ya Pak di wilayah Anda? Betul ini baru pertama kali terjadi di wilayah saya, ditegur malah marah-marah untuk menggunakan masker gitu Pak. Biasanya sih kalau masyarakat biasanya kita tegur mereka tidak masker, mereka oh iya Pak terima kasih diingatkan dan untuk menggunakan masker. Nah, gitu Pak. Pak, sebenarnya prosedur sosialisasi dan penindakan di lapangan selama PSBB ini seperti apa Pak yang diterapkan kepada para pelanggar Pak? Ya sebetulnya kalau yang penerapannya sih kalau memang kita para pelanggar kita kasih surat pelanggaran aja Pak gitu ya, hanya surat teguran bahwa untuk lain kali kalau lewat sini harus menggunakan masker, nah, seperti itu Pak. Karena memang sanksi dari PSBB tersebut juga tidak ada Pak, demikian. Selama ini beberapa hari ini setelah PSBB berlaku, pelanggaran masih banyak terjadi ya Pak? Kalau dari awal-awal masih banyak Pak, tapi sekarang untuk sementara ini sudah relatif mereka banyak kan sudah mengerti menggunakan masker gitu ya Pak. Rata-rata sudah mau menggunakan masker, tapi masih tetap ada sih masih ada yang tidak menggunakan masker dalam pada saat mereka jalan, terutama para pengendara sepeda motor itu Pak. Artinya masih didominasi oleh pengguna motor ya Pak? Iya betul yang tidak menggunakan masker itu. Pak, kalau pemantauan petugas di lapangan ini 24 jam Pak, ataukah ada shift-shift tertentu yang memang diberlakukan Pak? Kita untuk itu kita mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 Pak. Itu kita ini kan, terus karena kita bulan puasa dari jam 11 kita sampai jam 2 kita istirahat, nanti dari jam 2 sampai jam 18 kita mulai lagi Pak. Baik, selain anggota kepolisian dibantu dengan instansi mana saja Pak? Tadi juga Anda menyebutkan ada relawan dari mana saja Pak? Kalau relawan itu biasanya, kalau itu kan relawan itu ada yang dari PKS, ada dari karena kalau sementara yang di perbatasan dengan Cibarusah itu kita dibantu oleh Karang Taruna di Desa Sukamanah itu Pak. Ada berapa titik Pak yang berbatasan dengan wilayah lain Pak yang menjadi pos pemantauan Pak? Di wilayah Jonggol kita ada 2 titik Pak. Yang pertama ya di perbatasan dengan Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, yang kedua dengan Kecamatan Cilengsi Pak. Baik, terima kasih Bapak Agus Hidayat. Kita harapkan bersama kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Terima kasih Bapak, selamat sore.